Pada tahun 1888, Thomas dan Marianne, sepasang suami istri berusia awal 30-an, merayakan Natal ke-13 mereka bersama di Manningham, daerah pinggiran industri Bradford. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Ruth yang berusia 13 tahun, Jane yang berusia 10 tahun, John Gill yang berusia 7 tahun, dan Sam yang berusia 5 tahun. Thomas bekerja sebagai sopir taksi, dan Mary merawat keluarganya di rumah. Mereka tinggal di Thorncliffe Road, dan pangkalan taksi tempat Thomas bekerja juga berada di jalan ini. 2 hari setelah Natal, tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember, John Gill yang masih libur sekolah meninggalkan rumahnya pada pukul 7.30 pagi untuk pergi bersama sahabat karibnya, seorang tukang susu di daerah tersebut yang bernama William Barrett, berusia 23 tahun. John ikut menemani William mengambil susu dari stasiun kereta api di North Avenue, kemudian berkeliling mengantar susu pesanan. John Gill digambarkan sebagai anak kecil yang cerdas dan disukai banyak orang. Dia lahir di rumah nomor 729 di Jalan Bolton Road, Bradford, pada tahun 1881. John memang sering menemani William mengantarkan susu, dan aktivitas ini telah dilakukan berkali-kali. William pun tampak tidak keberatan dengan perilaku John. Bahkan, William dengan sabar mendengarkan celoteh John dan sangat menikmati kebersamaan mereka. Aktivitas William yang kerap diikuti John adalah mengunjungi rumah-rumah warga, menyendok susu dari mesin pengaduk ke dalam wadah seperti kendi yang dibawa dari pemesan susu, dan mengantarnya kembali dengan menggunakan gerobak. Saat itu, kebersihan makanan berada di urutan prioritas paling bawah. John selalu kembali dalam keadaan baik-baik saja setelah menemani William, sehingga ibunya, Mary, tidak pernah khawatir jika John pergi bersama William. William telah bekerja di peternakan sapi perah Manningham Lane selama 4 bulan, tetapi dia baru pindah untuk tinggal di Batman Street, dekat keluarga John, sejak sebelum Natal. Setelah menyelesaikan pengiriman terakhirnya di 13 Walmer Villas, John melompat dari gerobak William sembari berkata jika dia akan pulang untuk sarapan. William tidak menahan John karena saat itu John telah dekat dengan rumahnya. Sejak saat itu, William tidak pernah melihat John lagi. Mary mulai gelisah ketika kabut pagi mulai terlihat di Thorncliffe Road dan John Gill belum juga kembali. Ini tidak seperti biasanya. John bukanlah pemuda yang mudah menangis, dan dia juga tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Orang tua John dan para tetangga segera mencarinya dan memasang iklan orang hilang di koran lokal yang terbit keesokan paginya. Mary telah menemui William untuk menanyakan keberadaan John, dan William mengatakan jika John telah meninggalkannya di Walmer Villas yang berada di Thorncliffe Road. Menurut saksi, John terakhir terlihat sekitar pukul 8.30 pagi di puncak jalan Thorncliffe. Dia terlihat sedang meluncur di seluncuran es bersama sekelompok anak laki-laki lainnya. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 28 Desember, William melakukan pekerjaan seperti biasanya. Dia meninggalkan rumahnya sekitar pukul 7 pagi, memberi makan kudanya, lalu sarapan pada pukul 7.20 pagi. Ketika melewati rumah John, William mengetuk pintu untuk menanyakan apakah John sudah ditemukan. Mary memberitahu John jika polisi telah melakukan pencarian dan akan datang menemuinya jika John ditemukan. William tampak tenang mendengar hal ini. Dia kemudian melanjutkan pekerjaan hariannya seperti biasanya, yaitu mengantar susu. Pada tanggal 29 Desember, sekitar pukul 7 pagi, Joseph Burke, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang bekerja di tukang daging setempat, pergi ke kandang kuda milik majikannya, Tua Newbold, yang terletak di Backmiller Street, berbatasan dengan jalan Thorncliffe. Setelah membersihkan kandang tersebut, Joseph pergi untuk menyimpan kotoran kuda ke dalam tangki kotoran. Sekitar pukul 7.30 pagi, ketika Joseph berjalan di sepanjang Backmiller Street, dia menemukan bungkusan pakaian di sudut dekat pintu gudang di sebelah kandang milik William Barrett. Bungkusan itu tampak seperti ransel tentara yang tersusun rapi. Ketika Joseph mengangkat sudut jaket tersebut, dia menemukan tubuh John yang sangat mengerikan. John telah tidak bernyawa, dan tubuhnya telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Joseph yang ketakutan
segera berlari menyusuri jalan dan berteriak, "Jack the Ripper." Jack the Ripper adalah penjahat paling fenomenal di tahun 1888 karena berhasil menghabisi beberapa wanita dengan sangat brutal, yaitu dengan memotong tubuh korban dan mengeluarkan organ dalam korbannya. Waktu terjadinya tragedi yang menimpa John Gill hanya beberapa minggu setelah tragedi mengerikan yang menimpa Mary Kelly di Whitechapel, sehingga Joseph mengira jika John Gill adalah korban Jack the Ripper. Warga sekitar yang penasaran segera berkumpul di lokasi tersebut. Kakak John yang bernama Ruth kebetulan melewati kerumunan warga saat dalam perjalanan ke pabrik tempat kerjanya. Ketika dia sampai di tempat kerja, Ruth mendengar berita itu dan langsung pulang. Adik laki-lakinya yang bernama Sam telah mendengar bahwa jasad yang ditemukan adalah John dan dialah yang memberitahu orang tua mereka. Polisi yang tiba segera melakukan penyelidikan. Jelas, John tidak mati begitu saja. Dia telah disiksa, dihabisi, dan kemudian dipotong dengan sangat kejam. Karena tidak ada bekas pertengkaran atau tetesan darah di sekitar lokasi ditemukannya John, polisi yakin jika pelaku menghabisi John di tempat lain. Polisi tidak membuang waktu untuk menyisir area tersebut guna mencari petunjuk. Mereka menetapkan bahwa John telah dibuang di tempat itu sekitar pukul 4:30 pagi dan John tidak mungkin dihabisi jauh dari lokasi tersebut karena pelaku pasti kesulitan dalam memindahkan jasadnya. Selain itu, John ditemukan sangat dekat dengan kediamannya. Polisi menduga bahwa salah satu warga di Miller Street telah melakukan kejahatan tersebut. Menurut surat kabar, properti nomor 12 telah dinyalakan sepanjang malam sebelum jasad John ditemukan. Namun, William Barrett justru menjadi orang pertama yang ditangkap polisi. William Barrett telah menikah sekitar 1 tahun dan memiliki seorang putri yang baru lahir. Sebelumnya, William telah berulang kali mendatangi rumah John untuk menanyakan apakah John sudah sampai rumah dengan selamat pada tanggal 27 dan 28 Desember. Dia sekali lagi mengunjungi rumah John untuk menanyakan hal yang sama pada tanggal 29. Meskipun William tampak terlihat sangat peduli terhadap John, tetapi polisi telah mendatangi kandang sapi perah di Manningham Lane, tempat William bekerja, dan menemukan kejanggalan di sana. Lantai kandang sapi perah telah dibersihkan dengan sangat baik dan masih basah, namun kandang kudanya belum dibersihkan. Di bawah selembar kain, polisi menemukan beberapa bekas yang mencurigakan seperti darah. Petugas polisi telah mencoba membuka pintu kandang ini beberapa kali pada malam tanggal 27 dan 28, tetapi pintu kandang dalam keadaan terkunci. Kuncinya telah dilaporkan rusak sejak seminggu sebelumnya. Polisi menggeledah rumah William dan berhasil menemukan sebilah pisau besar. William awalnya mengaku tidak mengetahui apapun tentang pisau itu, tetapi kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah pisau yang dibeli istrinya. Pisau itu tampak baru saja dibersihkan. Bukti terhadap William tampak kuat, tetapi majikan dan rekan-rekannya tidak percaya jika William dapat melakukan kejahatan seperti itu. Mereka telah melihat William beberapa kali sejak Kamis pagi, dan William tampak seperti dirinya yang biasanya. Mereka juga tidak percaya jika William memiliki waktu untuk melakukan kekejaman di sela-sela kesibukannya bekerja, karena William selalu menghabiskan seharian penuh dengan mengaduk mentega, mengantar susu dalam kondisi dingin, dan mengunjungi rumah pelanggan beberapa kali untuk mengirim lebih banyak susu dari tempat kerjanya. Namun, sekali polisi menemukan tersangka, mereka akan bekerja keras untuk mencocokkan bukti dengan teori mereka. Menurut polisi, John yang tidak berdaya dibawa ke kandang di Manningham Lane, lalu dihabisi dan tubuhnya dipotong-potong. Polisi telah menemukan palu bernoda di kandang, dan mereka berharap analisis akan menunjukkan jika noda itu adalah darah manusia. Penyelidikan dibuka pada tanggal 31 Desember tahun 1888 di Balai Kota Bradford, namun penyelidikan ditunda selama beberapa minggu untuk memberi waktu bagi hasil analisis darah. Sementara itu, orang tua John telah mengunjungi kamar mayat, tetapi mereka hanya melihat wajah John untuk mengidentifikasi jika itu benar putra mereka. Surat kabar tidak melaporkan rincian anatomi lengkap dari kasus tersebut, tetapi menyebutkan cukup banyak kengerian sehingga seluruh masyarakat memiliki gambaran tentang apa yang telah terjadi. Kemungkinan John telah mengalami kekerasan seksual.
Tidak ada yang mendengar apapun karena John disumpal atau pingsan. Dia bertelanjang dada saat dihabisi dan ditikam 2 kali di dada dengan kekuatan yang besar. Setelah itu, pelaku kemudian melucuti seluruh pakaian John, memotong telinganya, dan membedah tubuhnya. Seluruh darah telah dikeluarkan dari tubuh John, dan setiap potongan-potongan tubuhnya telah dicuci. Kakinya dipotong tepat di bawah panggul. Semua organ dalamnya kotor dan berantakan. Hal ini menunjukkan bahwa organ-organ itu telah dikeluarkan dan dipasang kembali, termasuk telinganya. Saat tubuhnya ditemukan, badan dan kepalanya tertelungkup di atas kakinya dan diikat dengan kawat gigi. Jantungnya sengaja ditempatkan di bawah dagunya. Sepatu putih yang digunakan John didorong ke perutnya melalui luka di panggulnya hingga menyerupai kaki yang menyimpang. Tubuhnya kehilangan bagian usus, tulang pinggul kiri, tulang kemaluan kiri, dan bagian alat vital, tetapi skrotumnya ditemukan di perut. John ditemukan terbungkus pakaiannya, dan hanya topi dan kerah bajunya yang berlumuran darah. Proses pemotongan ini memerlukan setidaknya 2 pisau tajam yang berbeda dan semacam palu untuk mematahkan sendi-sendi kuat di sekitar panggul. Hal ini mengingatkan para dokter yang memeriksa tentang teknik tukang daging dalam membedah hewan, tetapi mereka tidak mengira pelakunya adalah seorang tukang daging karena potongan tubuh John tampak tidak beraturan dan tidak ada bukti jika pelaku terampil menggunakan pisau. Dari hasil pemeriksaan, diyakini John telah meninggal kurang dari 24 jam sebelum tubuhnya ditemukan. Saat ditemukan, anggota tubuhnya diikat ke badan dan kawat gigi yang dipakai John digunakan untuk mengikat anggota badan ke batang tubuh, sehingga tampak seperti bungkusan besar berbentuk bujur sangkar. Ditemukan karung dengan nama West Mason Derby Road, Liverpool, tercetak di atasnya. Polisi berharap ini bisa menjadi petunjuk dalam menemukan pelaku. Namun meskipun segala upaya dilakukan untuk melacak karung tersebut, polisi tidak berhasil mendapat petunjuk apapun. Pada tanggal 2 dan 3 Januari, William kembali dipanggil ke hadapan hakim. Polisi membuat tuduhan yang kuat dengan mengatakan jika William adalah orang terakhir yang melihat John hidup, karena seorang wanita yang tinggal di Walmer Villas melihat John bersama William di sana dan tidak ada yang melihat mereka berpisah. Wanita lain yang tinggal lebih jauh dari rute tersebut mengaku menerima susu dari John pada pukul 10 pagi, 1,5 jam setelah William mengklaim mereka berpisah. Pada larut malam hari Jumat tanggal 28 dan dini hari tanggal 29, lampu di kandang terlihat menyala dan terdengar ada aktivitas dari dalam kandang. William diketahui berada di sana pada dini hari tanggal 29 karena seorang tetangga melihatnya berjalan di Thorncliffe Road pada pukul 5:30 pagi. Di pengadilan, istri William mengatakan jika polisi datang ke rumah dan meminta izin untuk memeriksa peralatan makannya. Dia menunjukkan kepada para detektif di mana pisau meja disimpan dan petugas memilih yang paling besar, kemudian membawanya pergi. Istri William menegaskan bahwa pisau roti itu memang dibersihkan secara rutin bersama peralatan makan lainnya pada setiap akhir minggu. Di tengah penyelidikan, seorang penjahit bernama Cahill dari rumah nomor 324 di Eaton Road, sebuah jalan raya di pinggiran kota tempat John Keel ditemukan, berbagi cerita kejadian aneh yang dia alami ketika meninggalkan rumahnya untuk pergi ke pesta dansa bersama istrinya pada hari Rabu malam. Ketika dia telah kembali ke rumahnya sekitar jam 10 Kamis pagi, 1,5 jam setelah John Keel terakhir kali terlihat bersama William, Cahill menemukan bahwa rumah mereka telah dimasuki orang asing. Perabotan di dalam rumahnya telah berantakan, dan sejumlah barang dari berbagai jenis telah dilemparkan ke atas meja di ruang tamu. Beberapa pisau ukir diletakkan melintang di atas meja, dan di atasnya ada sebuah kartu dengan salah satu sisinya tertulis, jam 8:30, awas, Jack the Ripper telah datang. Sementara di sisi lain tertulis kalimat, saya telah pindah ke sisi kanal, silahkan mampir, hormat kami, Suicide. Terdapat sebuah kaleng besar berisi air di meja yang sama, dan seluruh permukaan meja itu telah penuh dengan air. Jam di ruang tamu telah berhenti sesuai dengan waktu yang tertera di kartu, yaitu jam 8:30. Tidak ada benda yang dikeluarkan dari rumah, kecuali sebotol rum. Sebotol rum lagi telah dikeluarkan dari lemari, dan sebagian isinya dituangkan ke dalam 2 gelas yang tertinggal di atas meja. Penemuan itu membuat istrinya sangat ketakutan, sehingga dia tidak mau tinggal di rumah itu jika tidak ditemani terus-menerus,
dan Cahill terpaksa membeli rumah baru di tempat lain. Pada tanggal 9 Januari, Ibu John, Marianne, memberitahu pengadilan bahwa John pernah mengeluh tentang William, tetapi tidak pernah menjelaskan lebih lanjut apa masalah yang dialami dengan William. Saksi lain dalam pemeriksaan tersebut mengatakan jika William sering membawa anak laki-laki ke kandangnya. William sendiri melaporkan jika dia biasa mengajak anak perempuan, termasuk Jane Gill, yang baru berusia 10 tahun, tetapi dia khawatir dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh. Karena bukti yang ditemukan belum membuat hakim yakin jika William mungkin pelakunya, pemeriksaan William terus ditunda hingga kabar yang mengejutkan semua orang muncul. William Barrett dibebaskan pada tanggal 12 Januari setelah 4 hari di pengadilan. Alasan William dibebaskan adalah karena banyaknya keraguan yang muncul dalam setiap pernyataan saksi. Mereka menyatakan jika suara-suara yang didengar seorang pelayan dari kandang kuda bisa berasal dari tangki toilet di dekatnya. Yang terpenting adalah tidak ada satupun barang yang disita untuk dianalisis yang menunjukkan adanya darah. Lumpur dari lantai kandang, upin di dekat wastafel kandang, palu dan kapak, bahkan pisau tidak diperiksa dengan baik. Bukti medis menunjukkan bahwa pisau yang ditemukan di rumah William cocok dengan luka tusuk di dada John, tetapi tidak cukup tajam untuk melakukan pemotongan tubuh. Akhirnya, tidak ada cukup bukti untuk mengirim William ke penjara. Dia dibebaskan dengan syarat bahwa dia dapat ditangkap kembali jika ada bukti lebih lanjut yang ditemukan. Setelah pembebasannya, William meninggalkan balai kota di tengah kerumunan orang yang bersorak-sorai. Dia pergi ke Connolly, tempat perayaan besar untuk pembebasannya diadakan. William mengatakan kepada Peirce bahwa kejahatan itu tampaknya telah direncanakan sebelumnya dan telah dilakukan oleh seseorang yang memiliki lebih banyak waktu luang daripada dirinya. Pemeriksaan kembali dilanjutkan pada tanggal 18 Januari, 13 hari setelah John dimakamkan, dan 6 hari setelah William Barrett dibebaskan. Ini adalah cara yang rumit dalam melakukan penuntutan, karena prosedur yang biasa dilakukan adalah menahan tersangka dalam tahanan hingga pemeriksaan selesai, dilanjutkan dengan menahannya setiap minggu jika pemeriksaan diperpanjang. Tersangka menghadiri pemeriksaan dan bebas untuk menanyai para saksi. Terdapat beban pembuktian yang berbeda di pengadilan koroner, yang justru disibukkan dengan menentukan keadaan kematian daripada kesalahan pelaku. Setelah cara kematian diputuskan dan pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi, tugas selanjutnya diserahkan kepada hakim dan juri pengadilan untuk memutuskan apakah ada kasus pidana yang harus dijawab. Pada tanggal 26 Januari, 2 minggu setelah William dipulangkan, seorang saksi baru mengaku melihat William keluar dari kandang sambil membawa bungkusan pada pukul 5:55 pagi, pada hari ditemukannya jasad John. Saksi baru ini tampaknya kurang cerdas, tetapi dia dipercaya. Setelah mendengar bukti baru tersebut, juri pemeriksaan akhirnya mengambil keputusan pada tanggal 4 Februari. Mereka memutuskan jika William bersalah. Dakwaan ini membuat William kembali ditangkap dan diadili pada hari berikutnya. Namun, para hakim telah menolak untuk melanjutkan pengadilan, sehingga meskipun William harus hadir di pengadilan Leeds yang diadakan pada bulan Maret, tidak ada saksi yang hadir di sana. Dewan Juri Agung juga menolak kasus tersebut, dan William sekali lagi dibebaskan. William memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya di Batman Street. Dia pindah untuk tinggal dengan mertuanya di desa Connolly. Sementara itu, polisi masih meyakini jika William adalah pelakunya, sehingga mereka berusaha membuktikan bahwa ada kejanggalan dalam keluarga William. Polisi mengunjungi desa asal keluarga William di Kiltwick dan terus menggeledah kandang kuda. Polisi bahkan menggeledah saluran pembuangan dan mencari petunjuk darah, namun tidak menemukan apapun. Jasad John Gill dimakamkan pada tanggal 4 Januari di pemakaman Windale, tempat kelahiran ayahnya. Berbagai upaya dilakukan untuk merahasiakannya, tetapi kabar tetap tersebar dan ribuan orang berbaris di jalan untuk menyaksikan mobil jenazahnya lewat. Sebagai tanda penghormatan, tirai penutup rumah-rumah warga di daerah tersebut seluruhnya ditutup. Polisi bahkan harus turun tangan dan mengatur kerumunan warga agar memberi jalan bagi rombongan keluarga John. Setelah William dibebaskan, tidak ada tersangka lain yang dicurigai. Memang, bukti tidak langsung terhadap William cukup meyakinkan, namun tidak ada bukti yang kuat, tidak ada pisau berlumuran darah, dan tidak ada potongan tubuh yang ditemukan di rumahnya.
Keluarga John Gill tetap tinggal di Bradford tanpa mengetahui siapa pelaku yang telah menghabisi John.